Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anida Maharani dengan NIM 245211283 dari kelas MBS 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan pengertian mengenai dasar-dasar ekonomi mikro dan makro tentang supply dan demand serta kurvanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS ekonomi mikro dan makro. Di dalam presentasi ini, saya akan membahas konsep fundamental dalam ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan makro, serta bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk membentuk keseimbangan pasar. Kita akan menjelajahi definisi, hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran, serta memahami bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menggeser keseimbangan pasar. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian demand atau permintaan. Definisi permintaan sendiri yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Ini mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk memperoleh produk. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga naik, jumlah yang diminta turun atau ceteris paribus. Ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta, dengan asumsi faktor lain tetap. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 5. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri, yang dimana perubahan harga barang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Yang kedua, ada pendapatan konsumen, di mana peningkatan pendapatan umumnya meningkatkan permintaan untuk barang normal. Yang ketiga, ada selera dan preferensi, di mana perubahan selera konsumen dapat menggeser kurva permintaan. Yang keempat, ada harga barang substitusi atau komplementer, di mana harga barang lain yang terkait dapat mempengaruhi permintaan. Yang terakhir, ada ekspektasi harga di masa depan. Harapan akan perubahan harga di masa depan dapat mempengaruhi keputusan pembelian saat ini. Selanjutnya ada pengertian supply atau penawaran. Definisi penawaran itu sendiri merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Ini mencerminkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk menawarkan produk. Hukum penawaran sendiri berbunyi, ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik, atau ceteris paribus. Ini menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan dengan asumsi berubah. Ini merupakan kurva dari penawaran sendiri di garis biru ini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri, di mana perubahan harga barang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, ada biaya produksi, di mana peningkatan biaya produksi akan mengurangi penawaran. Yang ketiga, ada teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan penawaran. Yang keempat, ada pajak dan subsidi, di mana pajak mengurangi penawaran sementara subsidi meningkatkannya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada ekspektasi harga, di mana harapan akan perubahan harga di masa depan dapat mempengaruhi keputusan penawaran pada saat ini. Yang selanjutnya ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Equilibrium ada 3. Yang pertama ada titik optimal, di mana keseimbangan pasar adalah titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Yang kedua ada harga keseimbangan, di mana harga tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan. Dan yang terakhir ada kuantitas keseimbangan, di mana kuantitas yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan. Yang pertama ada kenaikan permintaan. Berbunyi jika permintaan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan, menyebabkan harga dan kuantitas keseimbangan naik. Yang kedua, penurunan penawaran. Jika penawaran menurun,
Kurva pada penawaran bergeser ke kiri, menyebabkan harga naik dan kuantitas keseimbangan turun. Yang terakhir ada skenario kombinasi. Perubahan simultan pada permintaan dapat menghasilkan hasil yang komplementer kuantitas keseimbangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada ketertarikan ekonomi, ekonomi mikro dan makro saling berkaitan erat dalam menganalisis pasar dan kebijakan ekonomi secara komprehensif. Sedangkan pada dinamika pasar, kurva supply dan demand adalah alat penting untuk memahami dinamika harga dan kuantitas di pasar. Sedangkan optimalisasi pasar, keseimbangan pasar adalah titik optimal di mana kepentingan pembeli dan penjual bertemu, menciptakan efisiensi pasar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.